Halo semua, selamat datang di Jurnal Kriminal bersama saya Atika Walo. Mari bersiap membedah lembaran fakta tentang sisi tergelap manusia yang kerap tertutup fatamorgana. Disinilah ruang diskusi kita, tempat berkumpulnya para pecinta true crime dari berbagai penjuru dunia. Sebelum tabir misteri berikutnya kita buka, pastikan tombol subscribe dan like sudah Anda raba, lalu tinggalkan jejak pemikiran Anda di kolom komentar yang terbuka, serta bagikan video ini ke media sosial Anda sekarang juga. Mari kita selami kronologi kasus selengkapnya. Sebuah rahasia paling kelam seringkali tersembunyi di tempat yang paling tidak kita duga. Di balik kesenyuman hangat seorang lansia yang rapuh. Kita membuka lembaran kisah ini pada tanggal 30 Oktober di tahun 2015. Di sebuah kota kecil yang tenang di Wallace. Di sana, seorang wanita berusia 74 tahun bernama Lee Sabini tengah menghitung hari. Tubuhnya digerogoti oleh kanker otak stadium akhir yang tak lagi bisa disembuhkan. Lee hidup sebatang kara, membiarkan takdir menuntunnya menuju ujung usia di dalam kesunyian. Bagi para tetangga di apartemen kecil tempat Lee tinggal selama lebih dari 10 tahun, wanita tua ini adalah personifikasi dari kehangatan. Lee bukan sekedar tetangga, ia adalah pelindung tak resmi di lingkungan tersebut. Dengan inisiatifnya sendiri, jemari tuanya kerap menanam bunga-bunga indah di sudut halaman tempat itu, memperbaiki perkakas yang rusak, hingga merapikan gudang apartemen yang terbengkalai. Ia adalah sosok yang mustahil untuk dibenci. Kanker otak ini sebenarnya adalah vonis kedua baginya. Bertahun-tahun lalu, ia berhasil memenangkan pertarungan melawan kanker payudara karena deteksi yang cepat. Namun kali ini, Lee tahu ia akan kalah. Alih-alih meratap, ia memilih menikmati sisa hidup yang ia miliki dengan keramahan dan kesopanan yang tak pernah pudar. Namun, di balik semua pesonanya yang sempurna, ada satu anomali yang disadari semua orang. Lee Sabini tidak pernah sekalipun dikunjungi oleh keluarga. Ketika rasa penasaran tetangga memuncak dan mereka mulai bertanya tentang masa lalunya, Lee selalu memiliki narasi yang siap dibagikan. Ia berkisah bahwa ia pernah menikah dengan seorang pria kaya raya, namun sangat abusif. Pria itu kemudian mencampakkannya demi wanita yang lebih muda dan rupawan, meninggalkan apartemen kecil itu sebagai satu-satunya harta yang tersisa untuk Lee. Namun bagian paling memilukan sekaligus membingungkan adalah ketika Lee berbicara tentang anak-anaknya. "Aku memiliki banyak anak," katanya. "Namun tak satu pun dari mereka yang tumbuh dewasa. Semuanya meninggal saat mereka masih bayi." Anehnya, cerita Lee selalu berubah-ubah. Kadang ia mengatakan bahwa bayinya meninggal di dalam kandungan. Di hari lain, ia menyebutkan bahwa mereka merenggang nyawa karena penyakit misterius. Para tetangga mengira inkonsistensi ini adalah akibat dari faktor usia atau trauma yang mendalam yang mengacaukan memorinya. Demi menjaga perasaan wanita tua yang malang ini, semua orang memilih untuk memakluminya. Mereka tidak tahu ada kebenaran mengerikan yang sedang disamarkan oleh pikunan buatan ini. Di masa-masa kritisnya, Lee tidak sepenuhnya sendirian. Ada temannya yang bernama Michelle James, sahabat setianya yang sabar merawat Lee setiap hari. Ia memasak dan juga membantu untuk membersihkan rumahnya. Namun takdir berkata lain. Ketika kondisi Lee menurun drastis karena keterbatasan fasilitas medis di apartemen, Michelle terpaksa membawa Lee ke sebuah rumah sakit. Di bangsal rumah sakit itulah takdir mempertemukan Lee dengan seorang wanita berhati malaikat bernama Lini Williams. Lini yang awalnya hanya berniat menjenguk kerabatnya di kamar sebelah, merasa iba setiap kali melewati kamar Lee. Meja di samping ranjang Lee tampak kosong, tanpa foto keluarga, tanpa kiriman makanan, dan juga tanpa pembesuk. Terdorong oleh rasa kemanusiaan, Lini mulai mengajak Lee untuk ngobrol. Hubungan mereka pun berkembang menjadi persahabatan yang manis. Setiap hari Lini datang membawa bingkisan kecil, mengajak Lee menyusuri taman di rumah sakit dengan kursi roda, dan menemani Lee menikmati sebatang rokok. Permintaan kecil yang selalu diiringi oleh humor-humor khas sang nenek, Lini merasa beruntung bisa mengenal sosok sehangat Lee. Di sela-sela hari kelam di rumah sakit, Lini William menemukan cara untuk mengembalikan binar kehidupan di wajah Lee. Suatu hari, Lee berbisik bahwa ia sangat merindukan masa-masa ketika ia bisa bersolek.
Namun, di atas ranjang pesakitan ini, jemarinya tak lagi mampu memegang kuas rias. Mendengar hal itu, Lini segera membelikan perlengkapan kosmetik yang dibutuhkan oleh Lee. Di bawah keteduhan taman rumah sakit, dengan penuh kelembutan, Lini mulai merias wajah wanita tua itu. Di tengah canda dan tawa mereka, Lee menatap cermin, tersenyum lebar, dan berseloroh dengan sisa energinya bahwa ia masih tampak sangat cantik. Setiap hari, Lini dengan teliti memeriksa obat-obatan Lee dan memastikan bahwa makanan favoritnya selalu tersedia. Mengetahui bahwa waktu Lee di dunia ini sangatlah sempit, Lini hanya ingin memastikan sisa hari sahabat barunya itu dipenuhi dengan senyuman. Suatu sore, Miss Sally James datang berkunjung. Di taman yang sama, Lee memperkenalkan Lini kepada Miss Sally. Sambil meneteskan air mata haru, Lee menggenggam tangan kedua wanita itu dan berbisik, "Aku sudah siap untuk pergi kapan saja, karena di akhir hidupku, aku akhirnya bisa merasakan kebahagiaan memiliki 2 anak perempuan yang sangat menyayangiku." Pada tanggal 30 Oktober di tahun 2015, Lee Sabini menghembuskan nafas terakhirnya. Namun sebelum kegelapan menjemput, ia meninggalkan sebuah wasiat terakhir kepada Miss Sally, sebuah permintaan untuk membersihkan apartemennya dan mengurus seluruh barang yang ia tinggalkan. Menghormati janji terakhir sang sahabat, Miss Sally pergi ke apartemen Lee untuk mulai berkemas. Langkah kakinya menuntunnya ke sebuah gudang apartemen, tempat yang selama puluhan tahun selalu dirapikan sendiri oleh Lee. Di sudut ruangan yang remang-remang, pandangan Miss Sally tertuju pada sebuah objek yang ganjil, sebuah peti kayu berukuran sangat besar. Didorong rasa penasaran, Miss Sally membuka penutup peti tersebut. Di dalamnya terdapat sebuah bungkusan yang sangat tebal dan terasa sangat berat. Miss Sally mulai membuka lapisan pembungkus itu satu demi satu. Lapisan kain dan plastik itu begitu banyak, seolah sengaja dirancang agar apapun yang ada di dalamnya tidak akan pernah bisa melihat cahaya lagi. Ketika lapisan terakhir terbuka, kehangatan ingatan tentang nenek Lee yang baik hati itu seketika runtuh. Aroma busuk yang sangat menyengat langsung menusuk rongga dadanya. Di hadapan Miss Sally, tergeletak sebuah tengkorak manusia. Itu bukan tengkorak plastik tiruan yang biasa dijual toko-toko visual. Itu adalah sisa mengerikan dari sebuah kehidupan yang telah terenggut. Terkejut dan diliputi rasa ngeri yang luar biasa, Miss Sally segera mundur dan menghubungi pihak kepolisian. Penyelidikan forensik pun segera menginformasikan ketakutan terbesar mereka. Bungkusan di dalam peti itu adalah jasad manusia. Namun sebuah pertanyaan besar kini menggantung di udara. Siapakah sosok yang disembunyikan oleh Lee Sabini di dalam peti itu selama bertahun-tahun? Untuk memecahkan misteri ini, kita harus memutar balik waktu dan menyelami masa lalu kelam dari wanita yang dikenal sebagai Lee Ann Sabini ini. Lee lahir pada tahun 1941 di sebuah wilayah bernama Jelly Rolla Valley di negara Wallace. Sejak awal, takdir tampaknya tidak pernah berpihak kepadanya. Ia tumbuh dalam keluarga yang hancur. Ayahnya adalah seorang pecandu alkohol yang kasar, sementara ibunya adalah seorang kriminal kambuhan. Saat Lee baru berusia 5 tahun, ibunya tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Tersiar kabar bahwa sang ibu melarikan diri setelah mencuri cek dari sebuah bank, meninggalkan Lee dan saudaranya begitu saja hingga harus dititipkan dari satu kerabat ke kerabat lain. Namun ada rumor kecil yang jauh lebih kelam berembus di kota kecil itu. Banyak yang percaya bahwa ibu Lee tidak pernah melarikan diri. Ia diduga kuat tewas di tangan suaminya sendiri dalam sebuah pertengkaran hebat, dan jasadnya dibuang ke tempat yang tak pernah ditemukan. Dugaan ini diperkuat dengan hilangnya sang ayah secara misterius tidak lama kemudian, meski akhirnya ia kembali setelah beberapa waktu. Sejak hari itu, Lee tidak pernah lagi melihat sang ibu. Bahkan tidak pernah ada sertifikat kematian resmi atas namanya. Lee dan kakaknya tumbuh seperti bola yang ditendang kian kemari. Mereka dibesarkan oleh banyak orang karena tidak ada satupun kerabat yang sudi mengurus mereka secara permanen. Mendengar kabar penelantarannya yang tragis ini, pemerintah akhirnya turun tangan. Lee dan kakaknya dijemput dan dibawa ke sebuah panti asuhan. Bertahun-tahun di panti asuhan membentuk kepribadian Lee menjadi keras. Beberapa kali ia dan kakaknya dibawa ke rumah orang tua angkat.
Namun tidak ada satu keluarga pun yang mau berniat mengadopsinya secara resmi. Titik balik terjadi ketika ayahnya muncul kembali setelah menikah lagi dan memutuskan membawa Lee serta kakaknya pulang ke rumah. Namun luka masa kecil telah mengubah Lee remaja menjadi sosok pemberontak. Ia tumbuh menjadi gadis yang liar, gemar terlibat berkelayan di jalanan, kerap keluyuran malam dan sama sekali menolak untuk diatur. Putus asa menghadapi keliaran putrinya, sang ayah mengirim Lee untuk tinggal di sebuah rumah saudaranya yang kebetulan tidak memiliki anak. Berharap dengan fasilitas yang jauh lebih baik dan juga kasih sayang yang penuh, Lee bisa mengubah arah hidupnya demi masa depan. Rencana itu berhasil. Tinggal bersama paman dan tantenya, Lee dihujani perhatian yang selama ini tidak pernah ia dapatkan. Di rumah inilah pandangan Lee mulai terarah pada profesi tantenya yang merupakan seorang perawat di rumah sakit. Ketertarikan ini menumbuhkan ambisi baru dalam dirinya. Setelah lulus dari sekolah menengah, Lee memilih untuk melanjutkan pendidikan di jurusan keperawatan dan bahkan sempat bekerja di rumah sakit yang sama bersama dengan tantenya. Disinilah seorang gadis pemberontak dari latar belakang keluarga yang hancur resmi memiliki akses terhadap obat-obatan, pengetahuan medis, dan rahasia tentang bagaimana sebuah kehidupan bisa diakhiri tanpa meninggalkan jejak. Memasuki usia 18 tahun, dinamika hidup Lee and Sabini kembali berguncang. Di tahun 1959, ia menjalin hubungan terlarang dengan John Sabini, seorang akuntan mapan yang saat itu sudah berkeluarga dan memiliki 2 orang anak perempuan. Hubungan gelap ini memuncak ketika Lee menyadari bahwa ia tengah mengandung. Tanpa keraguan sedikit pun, Lee melakukan langkah yang sangat berani sekaligus dingin. Ia mendatangi rumah kediaman John dan menunggu istri sahnya membukakan pintu. Di depan ambang pintu itulah, Lee menghancurkan sebuah pernikahan dengan satu kalimat tentang janin yang ada di dalam perutnya. Skandal ini membuat John diusir dan dikucilkan oleh keluarganya sendiri. Bagi kedua anak perempuan John dari istri pertamanya, sang ayah dianggap telah tiada dalam sebuah kecelakaan. Sebuah kebohongan yang sengaja diciptakan agar mereka tidak perlu mencari pria yang telah mengkhianati keluarganya sendiri demi memilih wanita yang jauh lebih muda. John dan Lee akhirnya memulai kehidupan baru mereka. Di antara tahun 1959 hingga 1967, mereka membangun keluarga yang tampak normal dengan 5 orang anak, yaitu Susan, Stephen, Martin, Jane, dan Leanne. Namun, stabilitas itu hanyalah ilusi. Pada tahun 1970, ketika anak tertua mereka berusia 11 tahun dan yang terkecil baru menginjak usia 2 tahun, Lee dan John merencanakan sebuah liburan. Mereka memanggil pengasuh bayi dan berjanji akan segera kembali dalam beberapa hari. Namun, mereka tidak pernah kembali. Ternyata John terjerat kasus penipuan besar dan menjadi buronan polisi. Alih-alih melindungi anak-anak mereka, pasangan ini memilih untuk melarikan diri ke Australia, memutus seluruh kontak dan meninggalkan kelima darah daging mereka begitu saja dalam ketidakpastian. Di Australia, Lee menjalani kehidupan yang kontras dengan nasib anak-anaknya. Ia mengejar ambisinya, menjadi seorang penyanyi, dan menikmati kenyamanan hidup. Sementara itu, kelima anaknya dipindahkan ke panti asuhan oleh pemerintah. Karena tidak ada kepastian hukum mengenai keberadaan orang tua mereka, kelima bersaudara ini tidak bisa diadopsi. Mereka hanya bisa saling berpegangan satu sama lain, berpindah dari satu keluarga asuh ke keluarga asuh yang lainnya, terombang-ambing antara pelukan keluarga asuh yang baik hingga kekejaman keluarga asuh yang melecehkan mereka. Baru pada tahun 1984, 14 tahun kemudian, Lee dan John muncul kembali untuk mencari anak-anak mereka. Saat itu Susan sudah berusia 25 tahun, sementara Leanne, si bungsu, masih berusia 16 tahun di panti asuhan. Kembalinya Lee bukan didasari oleh kerinduan atau penyesalan. Ada perhitungan yang jauh lebih gelap di baliknya. Lee sengaja menunggu 14 tahun agar sebagian besar anaknya telah dinyatakan dewasa oleh negara. Dengan begitu, ia tidak lagi memiliki kewajiban hukum untuk mengasuh atau membiayai hidup mereka. Ia hanya datang ketika beban itu sudah selesai ditanggung oleh pemerintah.
Saat kelima anaknya bertanya dengan mata berkaca-kaca, mengapa mereka ditinggalkan begitu saja di rumah tanpa pamit, Lee menjawab dengan nada yang sangat datar. Aku harus mengejar mimpiku untuk menjadi seorang penyanyi. Hanya itu, tidak ada permohonan maaf, tidak ada penjelasan medis, hanya egoisme yang telanjang. Rasa sakit hati anak-anak ini pun semakin dalam ketika sebuah fakta mengejutkan terungkap. Ternyata, Lee dan John sudah tinggal tidak jauh dari lokasi panti asuhan tersebut selama 6 tahun, sebelum mereka memutuskan untuk menampakkan diri. Selama 6 tahun, Lee tahu di mana anak-anaknya berada, namun ia memilih untuk tidak pernah menjenguk, apalagi menjemput mereka. Kekecewaan ini meledak menjadi kemarahan hebat. Jane, anak keempat, menjadi yang paling vokal menuntut penjelasan. Ia menolak untuk diam atas penderitaan yang ia alami selama di panti asuhan. Pertengkaran hebat pun antara Lee, John, dan Jane ini bukan lagi rahasia keluarga. Kasus ini hingga terangkat ke permukaan dan menjadi topik panas di media masa kala itu. Publik Gales terperangah melihat sosok sang ibu yang secara emosional begitu dingin dan sanggup membuang kelima anaknya demi ambisi pribadi. Inilah latar belakang karakter Lisa Bini, seorang wanita yang mampu mematikan empati demi kenyamanan dirinya sendiri. Di hadapan kilatan kamera dan desakan jurnalis, Lee dan John mencoba membangun narasi pembelaan diri. Mereka berdalih bahwa kemiskinanlah yang memaksa mereka mengambil keputusan getir itu. Lee dengan tenang berargumen bahwa anak-anaknya akan memiliki masa depan yang jauh terjamin di bawah asuhan negara daripada hidup bersamanya. Namun media tidak serta-merta menelan kebohongan itu. Penyelidikan mendalam membongkar fakta yang bertolak belakang. Selama 6 tahun Lee tinggal bertetanggaan dari panti asuhan tempat anak-anaknya menderita, Lee dan John justru hidup dengan gelimangan harta, dengan hidup penuh kemewahan. Mereka memiliki rumah yang nyaman, kendaraan pribadi, bahkan Lee diketahui memiliki hobi mahal, mengkoleksi anjing-anjing ras murni dengan harga yang fantastis. Lee bukannya tidak mampu, ia hanya sengaja menolak untuk menjadi seorang ibu. Yang lebih kejam, ia dengan egois menolak memberikan izin adopsi, mengunci kelima darah dagingnya dalam penderitaan selama 14 tahun di panti asuhan, menutup rapat peluang mereka untuk mendapatkan kasih sayang dari keluarga yang layak. Gerah oleh pengosongan moral yang terus dikuliti media, serta bayang-bayang tuntutan hukum dari pemerintah, Lee dan John memilih langkah pengecut yang biasa mereka lakukan, yaitu melarikan diri, dan kali ini mereka melarikan diri ke negara Inggris. Pelarian ke Inggris justru membuka babak baru dari moralitas Lee yang cacat. Di sana ia mengkhianati John. Lee jatuh cinta pada seorang pria baru, seorang figur misterius yang memiliki relasi kuat dengan jaringan dunia kriminalitas bawah tanah. Meskipun skala kejahatannya tidak pernah benar-benar terungkap ke permukaan. Lee berpaling dan melarikan diri bersama kekasih barunya, meninggalkan John yang hancur. Merasa kehilangan poros hidupnya, John menyewa seorang detektif swasta untuk melacak keberadaan sang istri. Ketika lokasi persembunyian itu ditemukan, John mengetuk pintu rumah mereka. Bukannya meluapkan amarah, John yang sudah kehilangan harga diri justru memohon di hadapan Lee. Pria itu bersedia menerima kondisi apapun, asalkan Lee sudi kembali ke pelukannya. Lee pun setuju, namun dengan sebuah syarat yang tak lazim. Sejak hari itu, sebuah drama domestik yang ganjil dimulai. Lee, sang suami dan sang kekasih kriminal, hidup bersama di bawah satu atap yang sama. John tak lagi peduli dengan martabatnya. Baginya, Lee adalah satu-satunya jangkar waras yang tersisa di dunia ini setelah ia membuang keluarga dan masa depannya sendiri. Kegilaan ini terus bertahan hingga Lee akhirnya merasa jenuh dengan kekasih gelapnya. Ia kemudian memutuskan untuk kembali melarikan diri bersama John, memutar arah pulang menuju Wallace. Pasangan ini sudah tidak lagi memiliki apa-apa. Tabungan mereka terkuras habis, dan demi menyambung hidup, Lee mencoba mengemis bantuan kepada sanak keluarganya yang tersisa. Ia berulang kali menelpon neneknya dan memohon belas kasih dalam bentuk uang. Namun, respon sang nenek justru menjadi tamparan keras yang membekukan darah. Neneknya dengan dingin menolak dan melontarkan kalimat kutukan. Aku lebih sudi mengeluarkan uang untuk biaya pemakamanmu daripada memberikan sepeser pun untuk kamu membiayai hidupmu sendiri.
Pintu keluarga telah tertutup rapat bagi seorang wanita yang dianggap sebagai aib. Meski begitu, di tahun 1997, entah bagaimana caranya, Lee dan John berhasil membeli sebuah apartemen kecil, tempat yang kelak menjadi saksi akhir hayat hidup Lee. Surat kepemilikan apartemen itu didaftarkan atas nama John. Mereka bertahan hidup dari uang pensiunan John yang terhitung kecil, namun cukup untuk menghidupi dua kepala. Waktu pun berlalu, dan usia mulai menggerogoti kesehatan John. Ia menjadi pria tua yang sakit-sakitan, hingga suatu hari John menghilang. Kepada para tetangga apartemen, Lee menyebarkan sebuah cerita pilu bahwa suaminya yang kaya raya telah mencampakkannya dan pergi bersama wanita lain yang jauh lebih muda. Karena para tetangga tidak pernah tahu siapa John dan bagaimana masa lalu kelam Lee Sabini, mereka menelan mentah-mentah dongeng melankolis tersebut. Lee menyusun skenario kehidupan yang begitu rapi, membalut masa lalunya yang hitam dengan canda tawa, kelembutan semu, dan juga senyuman yang sangat ramah. Di mata lingkungan barunya, ia sukses bertransformasi menjadi nenek tua yang malang sekaligus mengagumkan. Pada tahun 2004, takdir kembali mengetuk pintu Lee dengan vonis kanker yang pertama. Di saat yang sama, dan jauh di sana, Jane mencoba menghubungi ibunya untuk membawa sebuah kabar duka yang memilukan. Martin, anak ketiga Lee, telah mengakhiri hidupnya sendiri. Jane menjelaskan bahwa Martin tidak lagi sanggup memikul beban trauma masa kecil akibat pelecehan seksual bertubi-tubi yang dia alami di panti asuhan. Martin memilih kematian untuk menyudahi seluruh penderitaannya. Namun respon dari Lee Sabini adalah sebuah konfirmasi dari dinginnya jiwa seorang sosiopat. Dengan nada datar tanpa empati, ia berkata kepada Jane, "Aku tidak peduli apakah kalian semua mau mati atau hidup. Aku sama sekali tidak mau tahu. Karena sejak awal, aku tidak melahirkan kalian dengan cinta." Kalimat ini menghancurkan hati Jane untuk yang kesekian kalinya. Dan hubungan darah daging itu pun terputus total dalam kesunyian. 6 tahun berlalu. Pada tahun 2010, Lee yang telah berusia 69 tahun menemukan teman hidup baru bernama Derek, seorang pensiunan pemadam kebakaran yang pada saat itu dia berusia 59 tahun. Mereka tinggal bersama untuk beberapa waktu, hingga suatu hari Derek tiba-tiba menghilang tanpa jejak dari rumah Lee. Tak lama setelah hilangnya Derek, Lee meminta bantuan kepada para tetangga untuk memindahkan barang-barangnya dari apartemen ke gudang umum. Di antara barang-barang tersebut, terdapat sebuah peti kayu yang sangat besar dan juga berat. Saat para tetangga mengangkat peti itu, ia bertanya tentang apa isinya. Lee justru tertawa terbahak-bahak dan menjawab, "Itu berisi tengkorak manusia. Dulu aku bekerja di sebuah rumah sakit dan ada beberapa barang yang belum sempat aku buang. Jadi aku simpan di dalam sini." Mendengar hal itu, salah satu tetangga berseloroh, "Jangan-jangan itu memang tengkorak manusia sungguhan." Lee bergumam pelan dan menatap tetangganya itu. Lalu ia berkata, "Iya, siapa tahu memang ini tengkorak manusia sungguhan. Buka saja nanti di hari Halloween. Kalian pasti akan sangat terkejut melihat isinya." Mereka semua akhirnya tertawa bersama, menganggap wanita tua itu sedang melontarkan lelucon segar. Pada tahun 2014, Jane mencoba menurunkan egonya sekali lagi. Ia mengirimkan selembar surat, berharap masih ada secercah naluri keibuan yang tersisa dari ibunya yang kini tengah sekarat akibat kanker otak stadium akhir. Lee membalas surat tersebut, namun alih-alih permohonan maaf, surat itu berisikan untaian kata-kata yang mengerikan. Sebuah manifestasi dari seseorang yang merasa telah lama menderita, dipermalukan dan juga disalahkan, yang kini ia telah bangkit dan bertekad membuat orang-orang yang dianggapnya sebagai penyebab penderitaan tersebut merasakan nasib mengerikan yang sama. Menjelang hari-hari terakhirnya di tahun 2015, sebelum Michelle membawanya ke rumah sakit, Lee meminta diantarkan ke salon langganannya untuk memotong rambut. Di sana, di tengah keakraban dengan para staf salon, Lee melontarkan kalimat perpisahan. "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah kalian akan melupakanku jika aku sudah tidak ada di sini?" Staf salon menjawab bahwa mereka tidak akan pernah melupakan nenek yang selalu ceria dan lucu itu. Lee tersenyum penuh arti dan menimpali.
Ya, kalian pasti akan selalu mengenangku, karena sebentar lagi namaku akan melejit di media lokal dan juga internasional. Seluruh dunia akan membicarakan tentang hidupku. Lalu Lee tertawa, dan mereka orang-orang di salon itu pun ikut tertawa. Mereka mengira wanita tua itu sedang melawak. Mereka tidak sadar bahwa Lee sedang membisikkan sebuah pengakuan dosa. Lee Sabini dinyatakan meninggal tepat di hari perayaan Halloween pada tanggal 30 Oktober di tahun 2015. Dan di hari yang sama, seperti janji yang pernah diucapkan Lee, Michelle membuka peti kayu yang ada di gudang tersebut. Tim forensik yang tiba di TKP mendapati jasad di dalam peti itu terbungkus dengan rapi dan juga dalam kondisi yang kering sempurna, seperti sengaja melalui proses mumifikasi buatan. Berdasarkan analisis awal, polisi mengerucutkan dugaan pada dua pria yang pernah masuk ke dalam hidup Lee di apartemen itu, yaitu John Sabini atau Derek. Penyelidikan bergerak cepat mencari keberadaan Derek. Pihak kepolisian akhirnya berhasil menemukan keluarga pensiunan pemadam kebakaran tersebut. Dari sanalah fakta terungkap bahwa setelah diusir dan diputuskan oleh Lee, Derek mengalami depresi berat, menjadi pecandu alkohol, hingga akhirnya jatuh dan meninggal dunia. Keluarganya sendiri yang memakamkan Derek secara layak. Maka kandidat korban kini tersisa satu nama, yaitu John Sabini. Berdasarkan dokumen pembelian apartemen, John dipastikan masih hidup pada tahun 1997. Namun tak satu pun tetangga yang ingat kapan terakhir kali melihat pria itu. Faktanya, selama bertahun-tahun, uang pensiunan bulanan milik John tetap cair. Dan pelaku yang terus mencairkan serta menikmatinya adalah Lee. John tidak pernah dilaporkan hilang. Keluarganya sudah lama memutuskan hubungan tersebut. Dan anak-anak dari istri pertamanya mengira ia juga telah mati. Jadi John Sabini adalah target yang sempurna, seorang pria yang keberadaannya tidak akan pernah dicari oleh siapapun di dunia ini. Setelah identitas jasad di dalam peti itu resmi diumumkan sebagai John Sabini, gelombang syok menghantam semua orang yang mengenal Lee. Seluruh lawakan sang nenek seketika berubah menjadi mimpi buruk yang nyata. Seorang tetangga lama mendatangi polisi dengan tubuh bergetar, mengingat kembali sebuah percakapan di tahun 1997, sesaat setelah Lee baru pindah ke apartemen tersebut. Kala itu, Lee bercerita bahwa ia baru saja bertengkar hebat dengan John, karena John berselingkuh dengan wanita yang lebih muda, dan John memilih pergi untuk meninggalkannya. Tetangganya itu sempat bercanda, aku pikir kalian bertengkar sampai bunuh-bunuhan. Kenapa kamu biarkan dia pergi begitu saja? Kenapa tidak kamu bunuh saja? Lee menatap tetangganya itu dengan senyuman kecut yang aneh. Lalu ia berkata, "Iya, lucu sekali kamu bisa tahu semuanya. Aku memang membunuhnya. Dia selalu menggangguku setiap malam, mengeluh bahwa aku tak lagi mencintainya dan tak lagi melayaninya seperti dulu. Karena aku sudah lelah dengan keluhannya itu, kupukul kepalanya dengan patung pajangan kodok dari batu. Dia langsung mati seketika." Lee terdiam sejenak, lalu ia tertawa terbahak-bahak. Tetangganya pun ikut tertawa geli. Kemudian Lee bergeser mendekat menurunkan nada suaranya dan berbisik lagi, "Kamu punya mobil tidak? Aku mau pinjam untuk membuang jasad John." Lalu Lee tertawa lagi, dan tetangganya kembali menganggap itu adalah selera humor gelap khas Lee yang luar biasa. Mereka tidak pernah mengira bahwa setiap detail dari ucapan Lee adalah kebenaran yang telanjang. Hasil otopsi terhadap jasad John Sabini mengkonfirmasi adanya trauma berat akibat hantaman benda tumpul di bagian tengkorak kepala. Dan di dalam peti kayu itu, tepat di samping jasad John yang telah mengering, polisi menemukan sebuah ornamen patung kodok batu yang besar, yang masih memiliki noda yang diduga itu adalah darah. Setelah kematiannya, jasad Lee langsung dikremasi. Tidak ada upacara megah, tidak ada tangisan kehilangan. Tak satu pun anggota keluarga atau anak-anaknya yang sudi datang menghadiri pemakamannya itu. Anak-anak Lee telah memutus seluruh rasa, bahkan menolak untuk mengklaim harta atau warisan apapun yang ditinggalkan oleh wanita yang melahirkan mereka tanpa cinta tersebut. Apartemen yang menjadi saksi bisu pembunuhan berdarah dingin itu akhirnya disita oleh pemerintah.
sebagai ganti rugi atas uang pensiunan John yang telah digelapkan oleh Lee selama hampir 2 dekade. Lee Sabini berhasil mendapatkan apa yang ia inginkan di akhir hidupnya. Namanya melejit di berbagai media internasional. Namun dunia tidak akan pernah mengenangnya sebagai nenek tua yang lucu dan ramah, melainkan sebagai seorang pembunuh berdarah dingin yang menyembunyikan jasad suaminya di dalam peti dan menyamarkan pembunuhan itu sebagai sebuah lelucon hingga hari kematiannya. Itulah akhir dari pembahasan kasus kita hari ini. Jika Anda menyukai konten narasi kriminal seperti ini, dukungan berupa like, komentar, dan share dari Anda akan sangat berarti bagi perkembangan channel kami. Terima kasih banyak atas waktu Anda. Sampai jumpa di pengungkapan kasus berikutnya.